bisa saya lakukan? Tidak ada sinyal. Halo, apakah kamu butuh bantuan? Oh, oke. Terima kasih. Sangat tidak beruntung terjebak di sini. Tunggu sebentar. Yo, bagus. Wow, levelmu terlalu tinggi. Kamu bagaimana saya bisa berterima kasih padamu? Kamu adalah Lei Feng yang hidup. UPS tidak apa-apa sama sekali. Tidak ada usaha. Orang yang baik sekali. Siapa namamu? Nama belakang saya Lin. Nama saya Wang. Terima kasih padamu. Saya melihat kamu mengemudi sangat cepat tadi. Apa yang salah dengan mobil ini? Kamu masih perlu memperhatikan keselamatan saat mengemudi. Kecelakaan mobil adalah masalah besar. Ya, saya sedang mengejar motor. Kenapa? Mereka mencuri uangmu. Tidak apa-apa jika mereka mencuri uang. Dia mengambil ibuku dariku. Merampok ibu. Benar. Pelayan kecil itu yang adalah setan di rumah kita. Masukkan ibuku ke dalam mobil. Kamu pikir nenek itu sudah tidak nyaman? Lebih dari 70 tahun. Bagaimana jika ada kecelakaan di motornya? Mungkin dia hanya ingin membawa nenek itu jalan-jalan. Gila dan kembali bekerja setelah selesai. Mudah diucapkan. Bagaimana angin itu? Lihat kecepatan motor itu. Bukan hal kecil jika ada yang salah. Benarkah? Membuat bayi itu ketakutan. Membuatmu ketakutan. Saya tidak bertanya padanya. Saya hanya. Terima kasih. Hei, jangan. Oh, ada apa? Apa yang terjadi lagi? Yupes, kaki saya keseleo. Sial banget. Masalah tulang. Tidak apa-apa, kamu bisa bergerak. Tidak ada aktivitas. Bisakah kamu masih menyetir? Tidak. Yupes sakit. Ayo UPS, pelan-pelan. UPS, kamu baik-baik saja? Terima kasih. Pak Lin. Kamu cukup familiar dengan lingkungan ini. Bagaimana kamu tahu saya tinggal di sini? Tanpa saya. Saya pikir saya baru saja mendengar bahwa saya disuruh belok kiri. Kalau merasa tidak enak, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ada apa denganmu? Kaki keseleo. Pelan-pelan cepat. Saya akan masuk lalu saya akan. Mobilmu parkir jauh. Saya akan minta sopir kami untuk mengantarmu. Tidak. Oh, saya pergi. Pulang saja dan berolahraga. Oke, kembali. Pulang pelan-pelan. Helen. Terima kasih. Oke, saya akan masuk dan mendorongkan kursi roda untukmu. Pelan-pelan. Hei, Pak Lin. Pak Wang, Kenapa kamu di sini? kebetulan sekali. Itu. Apakah kamu kenal Kak Lan? Ya, saya teman Kak Lan. Saya juga kenal Kak Lan, biar saya. Saya mengerti. Kakimu sudah lebih baik? Tidak lebih baik hari ini. Bengkak, lihat. Semuanya bengkak. Semakin lama semakin sakit. Rasanya lebih sakit daripada kemarin. Iya, bukannya kamu bilang kompres hangat. Kompres hangat ini pasti langsung dingin. Kamu bilang kompres hangat. UPS kok bisa panas? Lihat sudah bengkak. Rasanya lebih sakit daripada kemarin. Kapanpun ini. Selama lukanya sudah sembuh. Kamu harus kompres dingin dulu. Kompres hangat pasti bikin bengkak. Aduh, aku malah ingatnya terbalik. Aku juga sengaja kompres hangat. Bengkak. Kamu lihat benar. Hari ini kamu bisa mulai kompres hangat. Mereka mulai mendaftar hari ini. Kalian berdua kenal ya? Cepatlah. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku taruh kunci mobil. Pak Wang, kenapa kamu di sini hari ini? Aku kerja sampingan. Aku mampir untuk menengok kamu. Kalau begitu kamu bicara. Biasa saja kamu bicara. Bagaimana kabar Xiao Pan di rumahmu? Oh, Pan. Xiao Pan anak ini lebih dari sekadar asisten rumah tangga biasa. Sepertinya tidak sama. Tapi anak ini punya kepribadian. Masih pintar.
Bagaimanapun juga, diterima oleh keluargamu. Pak Wang, kalau Xiao Pan kami sedang bekerja. Kalau ada kesalahan, kami berusaha berkomunikasi dengan baik ya. Hei, siapa nama Pak Lin ini? Lin Sang, dia kerja apa? Dia tidak punya pekerjaan. Baru saja kembali ke sana. Sementara mengemudi di agensi kami. Oh, dia supirnya. Tidak sepenuhnya benar. Oh, Hei Pak Wang. Bagaimana kamu dan Lin Sang bertemu? Ada apa? UPS. Aku ingat dulu orang-orang di Shanghai tidak suka makan pedas. Itu dulu. Sekarang orang Shanghai makan pedas seperti minum alkohol. Air. Hei, Lab itu. aduh. Halo. Hei, aku. Nyonya Lin, siapa kamu? aku Wang Yang. Siapa? Aku Wang Yang. Oh. Halo. Kamu. Bagaimana dengan supirku? Aku ada urusan di rumah dan berhenti kerja. Bisakah kamu datang dan membantuku selama sebulan? Mengapa kamu ingin mengundangku menjadi supirmu selama sebulan? Ya. Apakah kakiku terkilir? Dokter bilang harus istirahat selama sebulan. Jadi aku hanya ingin melihat apakah itu nyaman bagimu. Ini nyaman bagimu, tunggu sebentar. Hei, dari mana topik yang kamu sebutkan tadi? Jadi, jemput aku kerja setiap pagi dan sore. Ya, ada juga beberapa hiburan sementara. Datang saja jam 9 setiap pagi. Ya, kadang-kadang agak malam. Dan ini masalahnya, bawa ibuku ke rumah sakit setiap Selasa dan Kamis. Tidak. Tunggu sebentar. Ini terjadi tiba-tiba. Izinkan aku memikirkannya. Aku akan membayarmu 10.005 sebulan. Kamu tidak perlu bekerja pada hari Minggu, oke? Tidak, ini bukan tentang uang. Oh, aku takut tidak perlu memikirkan ini. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa. Maaf sekali. Maaf. Aneh. Oke. Ibu Wang Nuoto ini tiba-tiba menelepon. Dia meminta saya menjadi sopirnya selama sebulan. Hei, jangan tanya saya mau atau tidak. Cukup bicara sendiri dan beri saya syarat untuk mengatur pekerjaan. Masih 10.005. Lalu apakah saya mau? Orang seperti ini tidak baik. Orang kaya memang aneh. Saya mulai khawatir tentang itu sekarang. Ini. Oh, jangan sombong. Tingkat mengemudi Anda. 10.005. Jangan lihat saya. Bahwa dia bukan anak saya, bukan saya. Cucu Mama. Kita semua sudah sangat akrab sekarang, bukan? Apakah perlu menyembunyikannya? Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Benar, Anda pikir Anda benar. Saya akhirnya mengerti sekarang. Mengapa Anda menunggu sampai 22. 26 ya. 26 tahun dan Anda masih lajang. Apakah Anda lari pada saya? Bukankah Anda juga lajang? Bagaimana dengan Paman Lin Siloba? Bagaimanapun mereka sudah menikah, punya putri yang cantik. Anda bicara lebih sedikit dan makan lebih banyak sekarang. Saya akan mengobrol baik-baik dengannya tentang Lin Sang. Bagaimana jika Nyonya Lin menebak dengan benar? Anda tidak berpikir itu terlalu sedikit uang. Saya khawatir Xiao Pan akan tidak senang ketika mengetahuinya benar. Lihat Anda, atau apakah ibumu mengerti saya? Anda benar-benar menjemputnya. Mengapa ibu dan anak? Ada perbedaan besar dalam IQ antara Anda berdua. Oh, saya benar-benar. Hei, makanlah. Bunyikan bel. Anda tahu apa? Saya tidak berpikir itu masalah bagi Anda untuk bersembunyi seperti ini. Lambat laun akan terungkap. IQ, maka biarkan hari itu datang secara alami kepada Anda. Hei, mengapa repot-repot? Saya pikir bagus bahwa Anda pergi bekerja. Anda bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. 1, kamu bisa menghasilkan uang.
Kedua, kamu juga bisa melihat Xiao Pan. Benarkah kamu bisa memahami situasi Xiao Pan meskipun tidak? Tidak, aku hanya tidak bisa melihat Xiao Pan. Hei, jika aku memberitahunya bahwa aku datang ke Shanghai diam-diam, jadi dia marah? Aduh, dia marah seperti itu. Aku akan datang. Hahaha Nizi, kamu benar-benar terlalu penakut. Hanya budak anak perempuan. Cinta anak perempuan. Tidak, tidak, tidak. Hei, ini seperti orang Shanghai. Hei, ini dia. Lilak, pulanglah. Terima kasih. Aku akan langsung pergi ke saudara perempuan terdekat sebentar lagi. Orang-orang pergi untuk menandatangani kontrak. Aku akan menunggumu di sini. Tidakkah kamu bilang tidak? Aku harus pergi ke dekat sini untuk menandatangani kontrak nanti. Mari kita pulang dulu. Oke. Hei Lin Sang, hei. Apa yang kamu lakukan di sini? Hei, kamu itu. Oh benar, Tuan Wang, Tuan Wang. Kebetulan bertemu kamu di sini. Aku akan mengirimkannya ke teman. Hei, kamu baik-baik saja nanti? Aku akan naik mobilmu kembali ke kantor. Tidak, tidak, tidak. Apakah itu masalah? Tidak, 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 tidak. Kamu pergi dulu. Tidak, tidak, tidak. Aku akan ikut naik denganmu. Nyonya Lin, aku akan mempekerjakanmu sebagai sopir. Mengapa kamu selalu menolakku? Apakah kamu pikir gajinya terlalu rendah? Tidak, tidak, tidak. Oh sayang, Jadi kenapa? itu. Apakah itu sebenarnya? Aku mungkin tidak bisa tinggal lama saat kembali ke Tiongkok kali ini. Mungkin bahkan tidak sebulan. Bagaimana aku bisa menjadi supirmu? Lalu, Ada juga setir kanan di Jepang. Sekarang tiba-tiba kembali ke negara ini menyetir mobil setir kiri. Masih belum terbiasa. lalu, Ada juga jalan ini. Aku sekarang berada di jalan satu arah di Shanghai. Aku benar-benar tidak familiar dengan ini. UPS ini berputar, sering salah jalan. Mr. Wang Wang, kenapa kamu harus menyewa aku untuk menjadi supir? oh kamu membantuku waktu terakhir aku ke Seleo pergelangan kaki. Aku pikir kita bertemu karena takdir. Sebenarnya tidak peduli siapa yang menghadapi situasi saat itu, akan maju untuk membantu. Dan Sister Lan juga memberitahuku sedikit tentangmu. Kamu bicara apa? Sudah berapa lama kamu di Jepang? Lebih dari 10 tahun. Lalu keluargamu dan anak-anakmu ada di Jepang? Ya benar, aku dan putriku hanya berdua. Nah, kenapa aku tinggal di sana begitu lama? Hanya untuk menemani putriku. Jadi kamu kembali sekarang, putrimu juga kembali. Benar. Oke, tidak, tapi dia masih di sini. Sister Lan, Mr. Wang, ayo. Kenapa kamu memikirkan untuk datang padaku hari ini? Apakah Xiao Pan melakukan pekerjaan yang buruk? ah tidak. Xiao Pan anak ini melakukan pekerjaan yang baik. Aku datang padamu hari ini. Aku ingin kamu membantuku mencari seorang supir. Supir? Ah, sebenarnya agen kami adalah untuk membantumu menyelesaikan urusan sepele. Baik, katakan saja supir seperti apa yang kamu butuhkan. Aku akan memberitahumu saat aku menghubungi. Sangat sederhana, kamu bisa membawa Mulberry. Ah ya, sepertinya kamu pernah menghubungi Lin Sang sebelumnya ya? Ya, dihubungi. Tapi dia tidak berjanji padaku. Ah hei, Sister Lan, tidak banyak kesempatan bagi agenmu untuk menggunakan sopir kan? Apakah itu banyak? Aku akan langsung bilang. Aku juga tidak mengincar sudutmu. Aku benar-benar sibuk. Banyak urusan pribadi yang perlu ditangani di mobil. Aku harus mencari sopir yang aman. Kurasa Lin Sang sepertinya cukup baik. Aku merasa dia bisa diajak bicara. Juga sopan.
Yah, aku ingin sekali dia menjadi sopirku. Jika kamu membantuku melakukan ini, aku akan membayarmu 2 kali lipat biaya agen. Bagaimana itu, Yupes? Mr. Wang, kamu keluar jalur saat mengatakan kata-kata itu. Kamu adalah pelanggan tetapku. Apa yang kamu inginkan 2 kali lipat? Biar aku lihat. Sebenarnya bagaimana dengan klienku? Di sekitarku, kamu biasanya bisa naik kereta bawah tanah. Lalu bagaimana Linsang menolakmu? Dia juga tidak langsung menolakku, mengatakan banyak hal sepele. Tapi kurasa masih ada harapan. Kurasa kamu pasti bisa membantuku dalam hal ini. Aku memohon padamu. Oke, sebenarnya bicara dari hati. Linsang memang pria baik. Bertanggung jawab. Aku akan bicara dengannya malam ini. Jangan khawatir, ini bagus, ini bagus. Kamu pasti bisa menangani ini. Lalu aku akan pergi dulu. Aku masih sibuk. Baik, kamu pergi. Oke, baik, hei. Panci ini di rumah? Ya, kamu lihat ini sudah lama. Ya, lihat ini. Tidak peduli seberapa banyak aku menggosok ini, aku tidak bisa membersihkannya, jangan khawatir. 1 sendok deterjen. Oke. 2 sendok adalah kuncinya. 2 sendok saus tomat dicelupkan ke air. 3 sendok air. Ya, aduk dengan baik. Kamu punya 2 teguk. Jangan minum, jangan minum. Ya, bilas bagian dalamnya. Lalu, ratakan di atas wajan. Kamu nggak akan di samping. Aku nggak bakal muntah. Kamu bakal lebih nyaman sebentar lagi. Mulai 15 menit. Benar atau salah? Bagus kayak baru. Wow, Linsen, kamu luar biasa. Gimana kamu melakukannya? Hei hei hei. Hei mama, lihat ini bersih. Hei, kenapa kamu pergi? Sekarang tugasmu untuk sikat panci di rumah. Bukannya ini sudah bersih? Oh. 1 sendok deterjen, 2 sendok saus tomat. Hei, beberapa sendok air. Dia bilang dia bakal kasih kamu Fibrocare. Yah, dan Double V Agency. Kamu baru aja jual aku. Nggak semua orang bisa jual Double V Agency. Artinya kamu punya harga. Maksudmu Wangsin yang ini? Bagaimana menurutmu? Kenapa aku yang harus jadi supir? Apa dia pikir kamu setia dan jujur? Terang-terangan rebut sudutmu. Kamu gak marah? Ada apa yang harus marah? Wang Yanran memang seorang pebisnis. Jangan bahas orang. Kamu juga. Oh, lihat uangnya. Bicara uang bikin sakit hati. Tapi bicara hubungan bikin sakit uang dan hati. Pokoknya biar aku kasih tahu. Aku pikir ini hal bagus. Mau pergi atau nggak terserah kamu. Yang penting aku pergi. Gimana aku hadapin si gendut? Dia nggak tahu aku di Shanghai. Kamu itu ayah. Harusnya punya wibawa ayah. Kenapa kamu takut sama anakmu? Kamu benar-benar dikalahkan sama anakmu. Aku cuma takut sama dia. Ada apa? Bukan cuma aku. Semua pria di dunia ini. Kamu harus takut pada putriku. Di depan siaukan kami. Kamu harus tunduk. Patuh. Semua pria. Bagaimana dengan semua Yao Xiwei? Bukan pria, itu sampah. Kamu tunggu aku ketemu dia. Aku patahkan kakinya. Oke. Karena itu sampah. Biarkan saja dia. Kalau kamu pukul dia, kamu masih bertanggung jawab secara hukum. Betapa tidak ekonomis. Bukan dia, masih gemuk. Bagaimana aku menghadapinya? Jadi, aku pikir kamu sebaiknya jadi supir untuk Wang Yan. Tidak perlu sembunyi. 1 bisa cari uang. Tidak perlu pura-pura di Jepang. 31.000 Xiaopan kalau ada masalah. Kamu bisa lindungi dia dan stabilkan situasi. Benar. Apakah akan hujan? Ramalan cuaca bilang ada topan hari ini. Dan itu rusak. Hei.
Selesai. Bagaimana bisa begini? Coba lihat Lisa. Aduh, ada apa ini? Ini papan latar yang bagus. Kenapa kamu pindahkan keluar pintu? UPS rumah tua ini bocor hujan. Aku basahkan papan ini. Basah dan pindahkan. Baru saja diperbaiki, aku belum sempat pindahkan. Aku tidak tahu ada topan hari ini. Topan umbia. Bagaimana aku tahu? Aku tahu lebih baik kehujanan di rumah tua. Apa yang harus aku lakukan? Shen Xiupa. Ya, Tidak apa-apa. Kamu angkat teleponnya, jangan. aku nggak angkat. Aku baik-baik aja. Kamu yang angkat. Aku mau bilang kamu blokir orang di sini, blokir di sini. Gimana caranya aku ngehentiin kamu? Bercanda kok enggak? Duduk dulu, nanti aku tunjukin. Kamu baik-baik aja, jangan khawatir. Kamu duduk dulu. Ya. Ayo blokir. Ayo lagi dikit. Lepas sepatumu. Sama kayak tadi. Ayo kayak gini. Tapi aku nggak janji HP-ku nggak bakal goyang. Terus kamu nyalain kameranya. Aduh, dengerin aku. Nggak apa-apa, kamu udah nyalain kameranya. Iya, sampai sini. Terus di bagian ini belakangnya nggak kelihatan. Iya, lagi dikit. Hei, udah oke belum? Iya, hampir. Iya, pelan-pelan. Iya, Om Livestream mulai sekarang oke. Hei, hahaha. Kamu hari ini bagus banget. Aku baik-baik aja. Gimana kamu, gimana kabarnya? Aku ikut kamu. Hei, kenapa kamu basah banget? Hari ini nggak ada angin topan. Oke. Dongjun juga mau datang ke angin topan. UPS bukan Dongjun. Iya. Bukan gerakan itu. Ada kebetulan kayak gitu. Hei ayah, kenapa kamu ambil HP-ku? Muka kamu yang gede, bikin aku kaget setengah mati. Nggak. Oh ayah, apa yang serem dari kamu? Ambil aja. Nggak. Cepetan. Nggak. Halo. Ada masalah sama HP-ku? Kenapa tembokmu rusak? Lihat temboknya. Hei. Apa yang terjadi? Ah, Semuanya terungkap. aduh hei, semuanya terbuka. Sinyal buruk. Bagaimana dengan pepaya? Providensi. Ini adalah providensi. Tuhan tidak akan membiarkan saya meletakkannya lagi. Ini kontrak kita. Ini deposit 3.000 yuan. Lihat kontraknya. Jika tidak ada keberatan, kamu tanda tangan. Tidak masalah. Duduklah. Maksudku hanya jadi sopir bulan ini. Kamu harus tanda tangan kontrak. Ribet amat. Buat seperti gaya Jepang. Sekarang agak ribet, tapi nanti tidak akan ribet. Hem, cepat sekali. Tanda tangan tanpa memecahnya. Boleh saja. Bagus sekali, kamu orang yang senang membuat kesepakatan. Terima kasih. Hem, jadi, kamu siap-siap. Sore ini aku pergi ke Chongming. Dan, Lalu pulang. Antar aku pulang. aku ada sesuatu untuk mengantarmu pulang. Haha. Apa maksudmu? Mau diantar pulang ke rumahmu? Tidak. Aku cuma bertanya. Aku maksudnya aku akan mengantarmu pulang malam ini. Aku tidak perlu bersamamu lagi. Aku mengerti maksudmu. Aku mengerti, lalu kita harus tanda tangan lagi. Tidak, bukan aku.
Oh ya ampun, aku maksudnya aku parkir mobil di garasi kamu. Kerjaanku hari ini selesaikan. Tepat sekali. Impresion, terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak. Tidak berat. Setelah impresion, saya masih perlu keluar dari mobil dan bantu saya buka pintu. Ada masalah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah. Besok pagi ibu saya akan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kamu datang ke rumah kami dulu. Antar ibu saya setelah pengiriman. Bisa sampai di sana jam 7. Nenek pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ada yang menemani. Seharusnya tante yang menemani. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bagus kalau tidak ada yang menemani. Apa Nyonya Lin mau masuk duduk sebentar? Tidak, saya tidak duduk. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok. HMPH tidak mudah bertemu denganmu. Oke. Ayo pergi. Nak Uem, kenapa kamu tidak makan ayam hari ini? Saya bosan makan. Saya ingin menyetir mobil balap. Apa yang terjadi dengan Lin Sang? Hari ini melelahkan menyetir. Menyetir tidak melelahkan. Setiap kali saya mendekati keluarga Wang, saya mulai gugup. Saya berkeringat seluruh badan. Hei, saya ingin melihat Pan-Pan lagi, tapi saya takut melihat Pan-Pan lagi. Saya akan ketakutan mati cepat atau lambat. Nyonya Lin Yu, saya tidak mengatakan kamu. Kamu adalah sopir keluarga Wang. Xiao Pan adalah kepala rumah tangga keluarga Wang. Bagaimana mungkin kalian berdua tidak bertemu? Sudahkah kamu memikirkannya? Kapan kamu akan memberitahu Xiao Pan? Saya belum memikirkannya. Bisa ditunda 1 hari kan? Hei, kalau kamu mau saya katakan jangan ditunda. Kenapa kamu tidak minta ibu saya untuk menghubungi Xiao Pan langsung? Apa yang harus dikatakan? Lihat itu tidak berhasil. Maka saya adalah ayahnya. Saya harus memberitahunya sendiri. Kalau tidak itu akan membuat saya terlihat takut padanya. Seperti kamu tidak takut. Tentu saja aku tidak takut. Tidak. Bukan karena aku tidak takut padanya lagi. Oke. Aduh, Xiao Fan menelepon, aku ingin semua. Aku harus cepat. Barley. Aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Haha. Aku takut kamu akan khawatir padaku. Tapi lagi-lagi, saat kamu kecil aku sering khawatir padamu kan? Hahaha. Benar. Aku tidak bisa menakutinya seperti itu. Kenapa ayah menyembunyikannya darimu? Itu karena kamu berbohong padaku dulu kan? Kamu selalu bilang apa aku terlalu ikut campur dalam hidupmu? Dan aku memikirkannya sendiri. Aku juga tidak berpikir begitu. Aku tidak bisa terlalu peduli padamu. Jadi aku memikirkannya. Apakah kamu masih berpikir ayah salah? Ayah akan mengubahnya nanti. Oke. Jangan benci aku. Ayo biarkan ayah memelukmu. Oke. Ayo. Oh, ayah, apakah ini benar-benar kembali? Pan-Pan, aku sangat merindukanmu. Halo ayah. Pan-Pan. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Jadi aku belum pulang. Menunggu bus.
Ah, kalau begitu kamu naik mobil dulu. Aku akan meneleponmu saat kamu pulang. Hei, kamu baik-baik saja? Kamu bilang saja. Ya, ada apa? Oh, ayah. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu belakangan ini? Tidak apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Ya, tidak ada. Benarkah? Aku merasa kamu aneh belakangan ini. Benarkah? Ya, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Tahukah kamu? Bagaimana dengan ayah? Diam-diam sudah kembali sejak lama. Oh, ayah, mobilnya datang, tunggu sebentar. Akan kusampaikan di mobil. Terima kasih. Halo, ayah. Hei, Bisa dengar aku? kamu di mobil. Ya, baru saja masuk mobil. Apa yang baru kamu katakan? Tidak. Tidak apa-apa, jangan pulang terlalu malam. Tolong perhatikan keselamatan. Oke, Oh bagus, tidak apa-apa. Oh sayang. Pagi, Nenek. pagi. Tuan, kapan kamu ada waktu hari ini? Memangkas bunga di taman lagi. Oke, Nenek. Baiklah, terima kasih. Tidak apa-apa. Menanam bunga itu seperti menjadi manusia. Kita harus memangkas cabang-cabang itu tepat waktu. Oh Tuhan, sudah sarapan belum? Sudah makan belum? Keluarlah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ya, izinkan aku memperkenalkanmu padamu. Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini sopir yang baru saja kusewa. Kutemukan dari agensi Kak Lan. Orangnya baik. Dulu pernah menjadi koki di Jepang. Ah, baru di sini. Nenek halo. Haha, senang bertemu denganmu. Halo. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah butler medali emas keluarga kami, Xiao Pan. Iya. Xiao Pan juga pernah menghabiskan waktu di Jepang. Lin Sang sudah lama tinggal di Jepang. Adalah seorang pengemudi emas. Kebetulan sekali. Setiap tahun banyak orang Tiongkok yang bepergian ke Jepang. Tapi kebetulan kedua medali emas kita ada di sini. Di mana kita tidak bertemu dalam hidup? Aku khawatir kita akan bertemu dengan terburu-buru. Ya, hanya dengan terburu-buru. Pergi dengan terburu-buru. Terima kasih atas perhatiannya. Aku juga. Ternyata ini kerja keras. Kamu harus tertawa. Mengapa kalian berdua berbicara begitu aneh? Mungkin karena kita berdua pernah tinggal di Jepang. Jadi mulut ini mungkin memiliki kebaikan yang tak bisa dijelaskan. Rasa? Iya, hahaha. Xiao Fan, tolong temani aku ke rumah sakit hari ini, oke? Ya ampun. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Aku hampir pergi ke neraka, hahaha. Kamu sebenarnya sudah kembali ke Tiongkok hampir setengah bulan dan tidak memberitahuku. Bukankah kamu sudah tahu? Itu yang aku ketahui ketika aku menelepon Blue Sky. Kamu tidak hanya berbohong. Dan kamu mengikutiku? Kamu yang terbaik kelas 2, kamu tahu? Jangan membuatnya terdengar buruk. Kebohongan yang aku katakan adalah kebohongan hijau-hijau. Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Hahaha, mengapa ayah harus kembali ke Tiongkok? Yang pertama. Bukan yang pertama. Aku khawatir kamu tidak aman dan tidak tenang, bukan? Kamu sendirian di Tiongkok, bagaimana aku bisa tenang? Kedua, mengapa ayah menyembunyikannya darimu? Itu karena aku takut kamu akan lari ketika melihatku. Kamu bilang kamu akan lari ketika melihatku. Melompat dari gedung atau sesuatu. Hanya aku. Aku tidak ingin mendengarnya.
Mari akhiri percakapan ini dengan bahagia. Tidak UPS. Bisakah kita bersenang-senang ketika kamu mengakhirinya seperti ini? Benar itu percakapan yang baik. Kalau begitu kamu harus memeluk ayah dulu. Aku tidak mau. Tidak heran kamu ragu-ragu meneleponku belakangan ini. Mencurigakan. Aku dengar kamu juga punya papan latar belakang. Hahaha. Kamu hebat. Jika seseorang berbohong sekali, dia harus menggunakan 100 kebohongan untuk menutupinya, kamu tahu. Itu yang ingin kusampaikan padamu. Berapa banyak kebohongan yang kamu katakan padaku? Bukankah kamu bilang semuanya berjalan lancar saat kamu pulang? Kamu malah jadi pengasuh anak. APA Barcelona? Tidak ada perbedaan tinggi rendah dalam pekerjaan. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kamu berbohong padaku bahwa kamu seorang pekerja kantoran? Aku tidak takut kamu akan berpikir terlalu banyak. Hei, ada apa denganmu? Kamu merindukan kami. Mereka hanya harus saling menyakiti seperti ini. Tidak. Bagaimanapun sekarang kita berada di posisi yang sama seperti kita berdua. Jangan tertawa, kamu terus menonton. Kamu tertawa apa? Kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu menertawakanmu? Bohong padaku, aku akan mengingatmu selamanya. Apa kita sekarang? Ya, kurang lebih sama. Aku supirku, pengasuhmu kan? Kenapa repot? Kenapa repot saling menyakiti? Benar, jadi aku dengan senang hati menerima tawaranmu. Mari akhiri rasa sakit. Hahaha. Ceritakan dulu bagaimana kamu bertemu Kakak Lan. Bukankah itu karena ayahmu mengikutimu hari itu? Lan mengira aku seorang preman. 1 pukulan, jadi kita bertemu. Hahaha. Aku lega Kakak Lan begitu berani. Haha, waktunya hampir habis. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Sekarang kamu di sini untuk bekerja dan menghasilkan uang. Aku di sini untuk bekerja. Apa namanya? Aku tidak tahu kalau kamu tidak memberitahuku. Kamu kembali ke Cina hanya untuk Yao Ziwei itu. Kakak Lan memberitahumu. Pakai dia untuk memberitahuku. Itu kutu botak. Tidak jelas kenapa. Sejak kita berdua, semua sudah dewasa. Kalau begitu aku akan jelaskan. Aku belum menemukan Yao Ziwei. Apa yang akan terjadi setelah itu aku tidak tahu. Jadi, kamu jangan memberitahu keluarga Wang tentang hubungan kita. Kamu tahu tidak? Kenapa kamu minta aku bekerja sama denganmu untuk berbohong? Aku akan bekerja sama denganmu, tidak masalah, putriku. Tapi kalau untuk bajingan Yao Ziwei itu, jangan harap. Kamu kecil-kecilkan suaramu. Aku akan tendang dia. Aku tidak bisa diam. Bukan dia tidak pantas. Aku hanya ingin menjelaskan. Aku hanya ingin membuat akhir yang sempurna. Sempurna kalau kamu akhirnya bersamanya. Aku tidak mengerti, kamu ya kan? Kamu bilang dia hanya tidak mengerti. Apa hubunganmu denganku? Kamu berbohong lagi. Bohong lagi untuk Yao Ziwei, pemimpin terbaik. Tidak apa-apa, kamu benarkan. Kamu bilang kamu dan aku. Tidak panik. Aku di mobil. Hei, nenek sudah periksa. Apa tidak apa-apa? Kamu asyik ngobrol. Ya kalau begitu aku tidak tahu. Baru tahu setelah ngobrol. Aku ke restorannya waktu di Jepang. Ah, begitu. Kebetulan sekali. Takdir. Pernah bertemu. Oke, Ayo pergi. Oke, kamu ambil. Hei nenek, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Aduh, kelihatannya sangat rapi. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat ibuku. Ya, dia pergi di usia 75 tahun dan dia menggunakan tongkat. Kamu lihat, kamu masih sangat lincah. Apakah kamu sudah bekerja keras hari ini? Tidak, hati-hati dengan Kasim. Ambil waktumu. Mr. Wang, ada apa dengan Mr. Wang? Tidak apa-apa. Gemuk-gemuk. Apakah Mr. Wang baik-baik saja? Aduh, aku tidak menyangka sudah begitu tua.
Sangat menyakitkan untuk patah hati. Di usia berapapun kehilangan cinta itu menyakitkan. Aku melihat wajah Mr. Wang pucat. Napas tidak stabil. Itu benar-benar luka emosional. Apa yang kamu lakukan ketika melihatnya seperti ini? Apa yang harus saya makan? Ini meningkatkan kecerdasan emosional. Kamu harus minum Jue King dan Absolute Love dan terima kasih sudah memikirkan. Apakah kamu benar-benar ingin menjualnya? Tidak peduli seberapa mahal aku akan membelikannya untuknya. Itu semua dibuat-buat dalam novel Jin Yong. Berkabung adalah lelucon. Aku tidak bercanda. Meskipun tidak ada tempat untuk menjualnya, tapi aku akan melakukannya. Jangan melihat ke belakang tapi obati Mr. Wang. Aku tidak bisa menjamin hasil langsung, tapi aku berjanji bisa mengembalikan semangat, mengembalikan vitalitas. Berhenti bicara omong kosong. Tidak kamu. Tidak percaya. Aku bisa mencoba untuk Mr. Wang. Aku benar-benar ingin memutar matamu 10.000 kali. Lupakan saja jika kamu bilang bicara omong kosong di tempat lain. Kamu berani ngomong ngawur di sini. Tidak bisakah kamu memberitahu aku di mana gula merahnya? Tidak. Aku mengerti. Hei ini. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Aku nggak mau ngapa-ngapain. Bubur gandum gula merah. Mudah banget kan? Cewek menopause umur 50 tahun. Ada ciri khasnya. Emosinya labil, tidurnya nggak nyenyak, darah rendah. Suhu gula merah. Nyegah limpa dan nyehatin lambung. Xiaomi nyehatin yin dan nyehatin kekurangan. Dia paling cocok sama dua ini. Terus lu nyari apa pil cinta sejati itu? Lihat nih cewek dari keluarga Wang. Kelihatannya mereka semua sendiri-sendiri. Lu ngajarin mereka ilmu biasa. Mereka denger nggak sih? Lu harus ngomong sama mereka. Dia bisa nakutin mereka pakai metafisika. Lagian ujung-ujungnya nggak cukup buat ngecapai tujuan kan? Terus kayak kata lu, di novel Jin Yong, terus pil cinta sejati itu harus padat. Hei bener tuh hei. Lu ngingetin gue. Gimana kalau bentar lagi, gue pakai pasta wijen hitam sama sedikit tepung, bentukin jadi bola-bola. Mending dia tempelin pakai gula merah sama beras kecil. Masalah selesai. Hei gue udah lumayan bagus kok. Yo botong ngelakuin ini itu. Antidotnya itu ngolesin lumpur di badan. Terus bentukin jadi bola kecil. Jangan digosok, jangan digosok. Pulang. Lu bilang lu jujur banget. Sebenarnya itu semua tentang roh monyet. Kalau nggak roh monyet di badan lu itu turunan. Lu bisa nggak? Pelan-pelan. Oke. Oke. Bubur ini enak banget. Minum pelan-pelan. Ada lagi. Masih banyak. Tapi Pak Wang lu udah minum mangkok kelima. Lihat nih lu baru aja sembuh dari sakit parah. Ayo kita lakukan pelan-pelan. Linsang terima kasih. Lihatlah sudah berapa hari. Akhirnya selera makan muncul. Aku tidak sombong. Aku masih punya sedikit pengalaman dengan terapi diet. Ini dimulai besok. Camilan sarapan Pak Wang semuanya termasuk. Benarkah? Kamu sangat baik. Bisakah kamu memberiku satu mangkuk lagi? Masih makan. Oke mangkuk terakhir itu. Hanya mangkuk terakhir. Oke mangkuk terakhir. Ayo. UPS kukus roti dalam paprika warna-warni. Aduh. Disebut juga telur malam warna-warni. Hahaha Linsang. Aku tidak menyangka kamu punya keahlian ini sangat bagus. Ini diet Linsang kan? Kobalo. Ini hanya trik kecil. Aku tidak bisa melakukan hal lain. Ini sangat cantik. Aku tidak ingin memakannya. Hei, ada apa denganmu? Setelah kamu selesai makan, aku akan membuatnya untukmu besok. Benarkah kalau begitu aku memakannya? Makan.
Bagaimana rasanya? Ibu, bisa kamu menciumnya? Ah, bau apa itu? Baunya seperti plester. Plester. Oh, UPS. Itu pawang hidungmu sangat tajam. Aku pilek tadi malam. Tidak nyaman di pinggang. Aku menempelkan plester di sana. Maaf, aku akan melepasnya sekarang. Nyonya Li, tunggu sebentar. Cepatlah berbaring di sofa itu. Pai, kami punya lampu inframerah di pantry rumah kami. Cepat bawa ke sini. Hei Oak, Kenapa kamu berbaring di sana? Oh, silakan. aduh mari kita bicarakan setelah makan. Tidak juga Apa tidak yang kamu sebenarnya? lakukan, cepatlah. Tidak. Sudah siap. Tidak apa-apa UPS. Berbaringlah. Aduh, tidak. Aku benar-benar tidak menginginkannya. Oh, kamu saja yang berbaring. Aduh, aku benar-benar tidak menginginkannya. Kamu balik badan. Balik badan. UPS sebenarnya sudah selesai semua. Tidak apa-apa, cepatlah dan patuh. Ini akan baik-baik saja segera. Kamu buka kancing baju itu. Dan lepas bajumu. Apa kamu cepat? Lepas saja baju ini. Cepatlah lampu inframerah ini. Itu saja. Aku hanya akan mengangkatnya sedikit. Kenapa kamu masih malu-malu? Kamu tidak. Oke, biar aku yang bilang. Apa ini lampu inframerah? Ini hanya berguna jika kamu menyinarinya langsung ke kulit. Oh, oke. Xiao Pan, bawa lampu itu ke sini. Hei, datang. Turun UPS. Ayo pelan-pelan. Ini disebut menggoda. Hei Xiao Pan, jangan pergi. Jangan pergi, Pan. Kamu harus membantuku mengawasinya. Biarkan dia berbaring di sini dengan jujur. Tidak bisakah kamu membiarkannya bangun? Oke, kamu harus melihatku. Apakah ini panas? Panas. Kamu santai. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu santai sedikit. Aku tidak gugup, Tidak heran kamu tidak gugup. Halo, Ziwei, bisakah kamu edit beberapa foto Li Jiang? Lalu tempel foto kita berdua di sana. Ambil foto untukku. Aku ingin mengirim ke Moments Nenek. oke, aku mengerti. Dan aku akan kembali besok. Aku beritahu dulu. Kamu siap? Aku akan ke rumahku besok malam jam 7. Bukannya masih ada beberapa hari lagi. Nenek kesehatannya tidak baik. Pesanku baru-baru ini. Membuka toko baru di seberang toko utamaku. Dan merekrut koki kepala kita. Bukankah aku harus kembali lebih awal? Oke, mengerti. Kakak Lan, Kenapa kamu di sini? aku sengaja mengirimkan apel untukmu. Hei, jangan remehkan apel ini. Ini hijau. Rasanya manis dan renyah. Coba, aku sudah mencucinya beberapa kali. Bagaimana rasanya? Hei, pria ini Wang Yang. Kliennya membawanya dari Selandia Baru. Organik murni. Katanya tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Karena itu, kamu tidak pernah menggunakan pestisida. Ya, ada hama. Semuanya tentang kumbang koksi. Laba-laba menggunakan predator ini untuk mengendalikan. Sungguh bekerja dengan bos besar. Banyak tahu? Lihat, aku bilang kita kurang pengertian. Banyak tahu itu konsisten. Selama ini aku berlari ke keluarga Wang. Agen tidak bisa mengurus kita berdua bosan berbicara. Itu juga normal. Aku sibuk dengan urusanku. Kamu sibuk dengan urusanmu. Semua orang sibuk. Hei, itu tidak akan berhasil. Orang perlu berkomunikasi lebih banyak untuk mengerti. Apakah kamu seperti aku dan Wang Yang? Aku dulu juga punya prasangka terhadapnya. Aku pikir dia hanya uang. Itu aneh. Aku tidak tahu dari mana uang itu berasal. Tapi minggu ini, kami berdua dari pagi sampai malam, bukan malam. Hanya 8 jam ini. Kurasa dia sebenarnya cukup antusias. Baik hati. Orang. Hanya. Aku pergi.
Sehabis ini aku akan bicara dengan Yang, Wang Yang, dan aku ada pesta koktail lagi yang harus dihadiri. Aku harus melakukannya. Nenek, anak kecil itu akan kembali malam ini. Apakah Linsang juga pulang makan malam bersamanya? Ya oh. Kalau begitu aku akan minta Tante Ju menyiapkan lebih banyak. Nenek, apa kamu merasa belakangan ini Linsang sangat dekat dengan anak kecil Ponderosa Pine itu? Maksudmu laut? Nyonya Lin bukan tipe putriku. Apakah mereka bersama? Aku tidak khawatir. Haha, bagus. Maaf. Aku bilang makanannya sudah siap. Aku akan mematikan apinya. Hahaha. Kenapa belakangan kamu bicara aneh sekali? Halo Tuan Wang. Hei, aromanya enak. Makan lebih banyak. Kak Wen. Kamu bagaimana kamu? Kenapa berpakaian seperti ini? Pengantin pria. Tidak bisa bangun. Siapa aku ini sampai jadi pengantin pria dan wanita? Bercanda. Ini pakaian kerjaku. Intinya sama dengan punyamu. Bagaimana kabarmu? Hei, aku dapat pekerjaan sementara. Jadi aku datang. Sangat sementara. Ah, begitu. Kamu dengar aku datang ke pesta. Sebenarnya apakah kamu khawatir? Apa yang aku khawatirkan? Aku khawatir dengan performaku. Aduh. Kak Lin, kamu terlalu banyak mikir. Bicaralah dari hati. Aku kesini untuk bekerja hari ini. Tidak ada yang lain. Tapi bagaimana cara bekerja? Kamu tidak perlu membersihkan sendiri. Bukan pekerjaan sementara. Tenaga kurang. Tentu saja aku melakukannya sendiri. Lagi pula ini pekerjaan lamaku. Aku pergi. Ayo ayo. UPS kukus roti dalam paprika berwarna. Aduh, Juga dikenal sebagai telur malam berwarna. Hahaha, Linsang sangat cantik. Aku tidak tahu kamu punya skill ini. Hebat ini diet Linsang kan? Coba. Ini hanya trik kecil. Aku tidak bisa melakukan hal lain. ini sangat cantik. Aku tidak mau memakannya. Hei, ada apa denganmu? Kalau sudah selesai makan, besok aku buatkan untukmu. Sungguh kalau begitu aku makan. Makan-makan. Rasanya seperti apa? Mama bisa mencium baunya. Ah, bau apa itu? Baunya seperti plester. Plester. Oh, UPS. Pak Wang, hidungmu sangat tajam. Aku pilek semalam. Nyeri pinggang. Aku tempelkan plester. Maaf, aku lepas sekarang.
Nyonya Li, tunggu sebentar. Cepat berbaring di sofa itu. Pai, kami punya lampu inframerah di pantry rumah. Cepat bawa ke sini. Hei Oak, Kenapa kamu berbaring di sana? Oh, silakan. aduh mari kita bicarakan setelah makan. Tidak juga Apa tidak yang kamu sebenarnya. lakukan cepatlah. Tidak, tidak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berbaringlah. Aduh, tidak benar-benar tidak. Yupes, berbaring saja. Aduh, aku benar-benar tidak mau. Kamu berbalik. UPS sebenarnya sudah selesai semua. Tidak apa-apa, cepatlah dan patuh. Ini akan baik-baik saja segera. Kamu buka kancing baju itu. Dan lepaskan bajumu. Apa kamu cepatlah, lepaskan saja baju ini. Kamu cepatlah ini. Sinar inframerah. Itu saja. Aku hanya akan mengangkatnya sedikit. Kenapa kamu masih malu-malu? Kamu tidak. Haha, oke. Biar aku kasih tahu sesuatu. Apakah ini sinar inframerah? Ini hanya berguna jika kamu menyinarinya langsung ke kulit. Oh, oke. Xiao Pan bawa lampu itu ke sini. Hei, datang, turun UPS. Ayo pelan-pelan. Ini disebut menggoda. Hei Xiao Pan, jangan pergi. Jangan pergi, Pan. Kamu harus membantu aku mengawasinya. Biarkan dia berbaring di sini dengan jujur. Tidak bisakah kamu membiarkannya bangun? Oke, kamu harus melihat. Awasi aku. Apakah ini panas? Ini panas. Kamu santai. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu santai sedikit. Aku tidak gugup. Halo, Ziwei, bisa kamu edit foto-foto Li Jiang? Lalu tempel foto kita berdua di sana. Ambil foto untukku. Aku mau posting di Moments untuk nenek. oke aku mengerti. Dan aku akan kembali besok. Aku kasih tahu dulu. Kamu siap? Aku akan ke rumahku jam 7 malam besok. Bukannya masih ada beberapa hari lagi? Nenek sedang tidak sehat. Kompetitor terbaruku buka toko baru di seberang toko utamaku dan merekrut kepala koki kita. Aku harus kembali lebih awal kan? Oke, mengerti. Kak Biru. Kenapa kamu di sini? Aku sengaja mengirimkan apel untukmu. Hei, jangan remehkan apel ini. Ini hijau. Rasanya manis dan renyah. Coba, aku sudah mencucinya beberapa kali. Gimana rasanya? Hei si ini, Wang Yang. Oh, kliennya bawa ini dari Selandia Baru. Organik murni. Katanya tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Karena itu, kamu tidak pernah pakai pestisida. Ya, ada hama, tapi semua kumbang. Laba-laba menggunakan predator ini untuk mengontrol. Benar, kerjasama dengan bos besar. Wawasan luas. Kamu lihat, aku bilang kita kurang pemahaman. Wawasan luas itu konsisten. Selama ini aku sering ke keluarga Wang. Agen tidak bisa urus kita bicara terpisah. Itu juga normal. Aku sibuk dengan urusanku. Kamu sibuk dengan urusanmu. Semua orang sibuk. Hei, itu tidak bisa. Orang perlu berkomunikasi lebih banyak untuk memahami. Apakah kamu seperti aku dan Wang Yang? Saya dulu juga punya prasangka buruk terhadapnya. Kurasa itu cuma masalah uang. Aneh ya. Aku nggak tahu uangnya dari mana. Tapi minggu ini. Dari pagi sampai malam. Bukan malam ya, cuma 8 jam ini aja. Kurasa dia sebenarnya cukup antusias. Berkat baik hati. Orang. Cuma. Aku harus pergi sebentar. Aku dan Yang. Wang Yang dan aku ada acara koktail lagi yang harus dihadiri. Aku harus melakukannya.
Nenek, anak kecil itu akan kembali malam ini. Apakah Linsang juga pulang makan malam bersamanya? Ya oh. Kalau gitu aku akan minta Tante Ju untuk menyiapkan lebih banyak. Nenek, apakah kamu merasa akhir-akhir ini Linsang sangat dekat dengan si Pinus ponderosa kecil itu? Maksudmu laut? Nyonya Lin bukan tipe putriku. Apakah mereka bersama? Aku nggak khawatir. Haha bagus. Maaf. Aku bilang masakannya sudah siap. Aku mau matikan apinya. Kenapa akhir-akhir ini bicaramu aneh banget? Halo Pak Wang. Bisakah kita membuat janji nanti? Makan lebih banyak. Kak Lan. Kak Lan. Bagaimana kamu? Bagaimana bisa berpakaian seperti ini? Pengantin pria. Gak bisa bangun ya? Kalau aku yang jadi pengantin pria, siapa pengantin wanitanya? Bercanda kok. Aku pakai baju kerja. Sifatnya sama kayak kamu. Apa kabar? Hei, aku dapat kerja sementara. Jadi aku datang. Sementara banget ya? Ah, aku ngerti. Kamu dengar aku datang. Ya sebenarnya kamu tidak tenang. Apa yang aku khawatirkan? Ah, aku khawatir dengan ekspresiku. Aduh. Kak Lin, kamu terlalu banyak mikir. Bicara dari hati, aku kesini untuk kerja hari ini. Gak ada yang lain. Tapi gimana cara kerjanya? Kamu gak perlu bersih-bersih sendiri. Bukannya ini kerja sementara, kurang tenaga kerja. Tentu saja aku lakukan sendiri. Lagi pula ini pekerjaan lamaku. Aku pergi. Hati-hati. Jangan khawatir. Ayo ganti. Hei, oke. Ah, ini bersih. Aku benar-benar gak lihat. Kamu masih terlihat bagus saat kerja. Bu Mei, kenapa kamu di sini? Kamu ngapain? Pak Bao. Aku di sini aku. Oh, Kak Lan. Halo Wang Zihao. Halo Bully. Ayo. Fan UPS. Aku takut ada yang jemput kamu sepanjang pagi. Kamu kemana aja tadi? Angin musim semi kedua. Hahaha zaman dulu ya. Itu lumpur Jepang pergi kencan buta. Sudah hampir selesai. Hasilnya, dipukul sama bapak tua pakai jas Armani. Dipukul. Sekarang bapakmu juga pakai jas Benny. Jadi siapa yang akan kamu kalahkan sekarang? Sekarang aku. Aku siap. Kalahkan siapapun yang punya niat buruk pada putriku. Kamu ganteng gak? Hei.
Biar ku beritahu, ini bukan soal kamu ganteng atau enggak. Kamu sudah berkembang sekarang. Dari mana duit buat beli jas itu? Dan gimana kamu sempat beli jas? Kamu jujur aja. Apa Xiao Wang yang beliin? Ayah ini bukan yang baru. Dia bilang ini punya mantan pacarnya. Kamu pulang setiap hari sekarang buat bikin sarapan buat dia. Gak apa-apa kamu masih nemenin dia di acara-acara mewah. Ada apa denganmu? Hei, kamu cuma bicara tentang dia. Dia terkejut, dia meramal sebelum aku ke Shanghai. Bilang kamu cuma perlu mantapin diri begitu sampai di Shanghai. Kamu akan berubah. Jangan menyelah, kamu jujur aja. Kamu tertarik sama dia. Guang-guang bilang dia juga bilang Dia bilang ini waktunya kamu masuk musim semi kedua. Gimana denganmu? Akan ada wanita cantik. Jangan lupa, di sampingmu. Di saat yang sama muncul wanita cantik lain. Ya aku. Hei, ada apa denganku? Apa aku gila? Ah, gila. Selanjutnya dengarkan kegilaan daun merah dari perjalanan pertama anak sapi ke desa. Boleh ku ingatkan, jangan kehilangan dirimu. Putrimu mengingatkanku dengan baik. Mending aku ingatkan kamu. Lihat kamu sekarang. Ada juga dua pria di sekitarmu. Feng Ru. Mereka berdua punya sedikit dari dirimu. Ya? Apa yang kamu pikirkan? Selesaikan mimpimu sendiri, lalu kamu bantu aku mimpi basah lagi. Emangnya gitu cara bicaramu? Aku kasih tahu ya. Zopi cuma karena aku bantu dia jagain anaknya. Kita jadi teman dekat. Ngerti deh lobak kota. Terus kita malah lebih dekat lagi. Jangan ditinggalin gitu aja, oke? Kalau gitu aku lega dengar kata-katamu. Karena kita teman dekat. Jangan suruh orang jemput tiap kali pulang kerja. Oh, kamu gak suka dengar ini ya? Lihat dia tiap hari. Oke, aku nggak ngomong lagi. Kalau gitu aku harus ngobrol sama Perdana Menteri Wang. Kamu bentar lagi pulang kerja. Bisa pulang naik taksi. Naik taksi UPS. Kepala botak kecilmu nungguin cepetan-cepetan. Taksi.